Kalimantan, pulau yang luasnya hampir 3 kali Pulau Jawa, dipenuhi hutan lebat, sungai raksasa, dan garis pantai panjang. Namun jarang terdengar kabar kerusuhan besar, konflik sosial berkepanjangan, dan bencana yang merenggut korban massal. Pertanyaannya, mengapa pulau sebesar ini justru terasa begitu tenang? Di saat banyak wilayah lain di Indonesia harus berhadapan dengan gempa bumi, letusan gunung api, atau kepadatan penduduk yang memicu ketegangan sosial. Namun pulau ini seolah berada di luar sorotan. Bukan karena tidak penting, melainkan kehidupan berjalan tanpa kegaduhan. Pulau ini tidak dipenuhi oleh gunung api aktif. Tidak ada jalur patahan besar yang sering memicu gempa bumi dahsyat. Dan sejak ratusan tahun yang lalu, masyarakatnya dikenal hidup berdampingan dalam keragaman, tanpa konflik yang sering muncul di wilayah yang padat. Namun, apakah ketenangan itu karena faktor alam? Ataukah ada peran budaya, sejarah, atau cara manusia hidup di dalamnya? Dalam video ini, kita tidak akan langsung untuk menyimpulkan apapun, tapi kita akan menelusuri satu persatu lapisan fakta dari kondisi geologis, sejarah manusia, hingga pola kehidupan sosial untuk memahami mengapa Pulau Kalimantan sering disebut sebagai salah satu wilayah paling aman di Indonesia. Dan mungkin jawabannya jauh lebih kompleks dari yang selama ini kita bayangkan. Ketika sebuah wilayah disebut aman, maknanya tidak sederhana bebas dari kejahatan atau konflik. Keamanan adalah hasil dari banyak lapisan, mulai dari bentangan alam, sejarah pembentukan wilayah, hingga cara manusia membangun kehidupan di dalamnya. Kita akan membahas Pulau Kalimantan dari sudut pandang yang jarang dibicarakan secara utuh. Bukan hanya sebagai pulau terbesar kedua di Indonesia, atau sebagai lokasi ibu kota negara baru, tetapi sebagai wilayah yang kerap dinilai memiliki tingkat stabilitas alam dan sosial yang relatif tinggi dibandingkan pulau-pulau besar lainnya. Pembahasan ini penting karena Indonesia berada di salah satu kawasan paling kompleks di dunia secara geologis dan demografis. Gempa bumi, letusan gunung api, banjir, konflik sumber daya, hingga tekanan populasi adalah tantangan nyata yang dihadapi banyak daerah. Namun Kalimantan memiliki karakter yang berbeda, dan perbedaan inilah yang akan kita telusuri secara sistematis. Video ini tidak akan berdiri pada satu faktor tunggal. Kita akan mengurainya dalam beberapa lapisan utama. Yang pertama, kita akan melihat kondisi geologis Kalimantan. Bagaimana pulau ini terbentuk, di mana posisinya dalam peta tektonik Asia Tenggara, dan mengapa wilayah ini relatif jarang mengalami gempa bumi atau aktivitas vulkanik ekstrim. Kedua, kita akan masuk ke sejarah manusia di Kalimantan. Bagaimana pola pemukiman berkembang, bagaimana interaksi antar kelompok etnis terbentuk, dan mengapa konflik berskala besar relatif jarang terjadi dalam jangka panjang. Ketiga, kita akan membahas struktur sosial dan budaya masyarakatnya, mulai dari nilai hidup komunitas adat, cara menyelesaikan konflik, hingga hubungan manusia dengan alam yang mempengaruhi stabilitas kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kita akan menempatkan Kalimantan dalam konteks Indonesia modern. Apa artinya stabilitas ini di tengah perubahan besar, urbanisasi, eksploitasi sumber daya, dan pemindahan pusat kepemerintahan negara. Dengan memahami semua aspek ini, kita tidak hanya berbicara soal satu pulau, namun kita sedang berbicara bagaimana keadaan sebuah wilayah dibentuk, bukan secara kebetulan, melainkan melalui proses panjang antara alam dan manusia. Berikut, kita akan memulai dari lapisan paling dasar, fondasi alam Kalimantan, untuk melihat bagaimana faktor geologi menjadi titik awal dari semua pembahasan ini. Kisah Kalimantan bermula jauh sebelum Indonesia terbentuk sebagai sebuah negara. Bahkan sebelum peta-peta modern mengenal pulau ini, Kalimantan telah menjadi bagian dari peradaban kuno yang berkembang perlahan mengikuti ritme alamnya sendiri. Ribuan tahun yang lalu, ketika sebagian besar wilayah Nusantara masih dipengaruhi aktivitas gunung api dan perubahan garis pantai yang drastis, Kalimantan sudah menjadi daratan yang relatif stabil. Hutan hujan tropis tumbuh tanpa banyak gangguan geologis besar. Sungai-sungai besar panjang terbentuk sebagai jalur kehidupan, dan manusia mulai menetap mengikuti aliran air, bukan memaksakan diri pada alam. Pada masa prasejarah, komunitas awal Kalimantan hidup dalam kelompok kecil. Mereka menggantungkan hidup pada berburu, meramu, dan kemudian bercocok tanam secara sederhana. Tidak ada tekanan untuk membangun pemukiman padat atau kota besar, karena alam menyediakan ruang yang luas dan sumber daya yang sangat cukup. Dan memasuki awal milenium pertama, Kalimantan mulai terhubung dengan dunia luar. Jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara berkembang, dan pulau ini dikenal sebagai sumber kayu, damar, kapur barus, serta hasil hutan bernilai yang sangat tinggi. Namun berbeda dengan wilayah lain yang tumbuh menjadi pusat kekuasaan besar, Kalimantan lebih sering berperan sebagai wilayah penyangga, bukan pusat perebutan kekuasaan. Ketika kerajaan-kerajaan mulai muncul, seperti Kutai di wilayah timur,
Struktur kekuasaan yang terbentuk cenderung mengikuti sungai, bukan menekan wilayah peradaban. Kehidupan politik tidak memusat secara ekstrim, sehingga konflik besar antar wilayah jarang terjadi dalam waktu yang lama. Memasuki era kolonial, situasi ini tidak banyak berubah. Kalimantan memang masuk dalam pengaruh kekuasaan asing, tetapi eksploitasi dan kontrol dilakukan secara bertahap. Kepadatan penduduk yang rendah dan kondisi geografis yang paling sulit justru membuat wilayah ini tidak mengalami tekanan sosial sebesar pulau-pulau lain. Yang paling menarik, sejarah Kalimantan terbentuk pola hubungan antar komunitas yang unik, beragam suku dan kelompok hidup berdampingan dengan batas wilayah yang jelas, namun fleksibel. Konflik memang pernah terjadi, tetapi jarang berkembang menjadi kekacauan berkepanjangan karena mekanisme adat dan keseimbangan sosial yang telah terbangun sejak lama. Semua ini membentuk satu pola besar. Kalimantan tumbuh bukan melalui ledakan peradaban yang cepat, melainkan melalui akumulasi sejarah yang perlahan dan stabil. Tidak banyak guncangan besar, baik dari alam maupun dari manusia, yang memaksa wilayah ini berubah secara drastis dalam waktu singkat. Fondasi sejarah ini menjadi latar belakang penting untuk memahami kondisi Kalimantan hari ini. Sebuah pulau yang sejak awal terbiasa hidup dalam keseimbangan, menghadapi perubahan tanpa gejolak besar. Fakta pertama yang jarang disadari berkaitan langsung dengan kondisi alam Kalimantan. Pulau ini berada di wilayah yang relatif stabil secara tektonik, tidak seperti sebagian besar wilayah Indonesia yang terletak tepat di atas pertemuan lempeng aktif. Kalimantan berada di bagian yang lebih tua dan tenang dari kerak bumi Asia. Akibatnya, gempa bumi besar jarang terjadi, dan hampir tidak ada gunung berapi aktif di pulau ini. Kondisi ini bukan hanya soal keselamatan fisik, tetapi juga berpengaruh pada cara manusia membangun kehidupan. Ketika suatu wilayah tidak terus-menerus menghadapi ancaman bencana besar, masyarakatnya memiliki ruang untuk berkembang dengan pola hidup yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dari sini, kita beralih ke fakta kedua, yang berkaitan dengan cara manusia mengisi ruang tersebut. Kalimantan memiliki kepadatan penduduk yang jauh lebih rendah dibandingkan pulau-pulau besar lainnya di Indonesia. Ruang hidup yang luas mengurangi tekanan sosial, mulai dari persaingan lahan, konflik sumber daya, hingga ketegangan ekonomi yang sering muncul di wilayah yang padat. Pola pemukiman di Kalimantan tumbuh mengikuti sungai dan bentangan alam, bukan memusatkan secara ekstrim dari satu titik. Ini menciptakan jarak alami antar komunitas tanpa memutuskan hubungan sosial, karena tidak ada tekanan struktural yang memaksa kelompok-kelompok ini saling bertabrakan secara terus-menerus. Hal menarik berikutnya adalah bagaimana budaya lokal berperan menjaga keseimbangan tersebut. Banyak komunitas adat di Kalimantan memiliki sistem nilai, menempatkan harmoni sebagai prinsip utama. Alam tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang perlu dijaga. Prinsip ini mencerminkan dalam aturan adat, cara membuka lahan, hingga mekanisme penyelesaian konflik. Masalah tidak sering diserahkan kepada kekuatan internal, tetapi diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Namun yang paling mengejutkan, stabilitas Kalimantan bukan hanya dari hasil kondisi alam atau budaya tradisional semata. Faktor ini juga diperkuat oleh pengalaman sejarah yang relatif minim trauma kolektif berskala nasional. Wilayah ini tidak terlalu sering menjadi pusat peperangan besar, bentrokan panjang atau konflik ideologis yang meninggalkan luka sosial mendalam. Tanpa beban sejarah kekerasan yang berulang, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk membangun kepercayaan lintas generasi. Keamanan tidak dibentuk secara instan, tetapi tumbuh perlahan sebagai hasil dari pengalaman hidup yang relatif konsisten. Stabilitas geologis, rendahnya tekanan sosial, dan budaya keseimbangan saling berhubung satu sama lain. Bukan berdiri sendiri, melainkan berbentuk satu sistem yang menopang kehidupan di Kalimantan hingga saat ini. Namun, apakah kondisi ini akan selalu bertahan? Ataukah perubahan zaman membawa tantangan baru yang dapat menguji fondasi tersebut? Nah, dari seluruh pembahasan sebelumnya, kita bisa melihat bahwa kondisi Kalimantan hari ini bukan kebetulan. Ia bukan hanya sekadar dari hasil letak geografis atau warisan budaya, tetapi merupakan akumulasi panjang antara alam, sejarah, dan cara manusia mengambil keputusan. Makna terbesarnya justru terasa di kehidupan modern, di saat banyak wilayah yang harus beradaptasi dengan bencana alam, kepadatan ekstrim, dan konflik sosial. Kalimantan tumbuh dengan tantangan yang berbeda. Keamanan relatif yang dimilikinya memberikan ruang untuk berpikir jangka panjang tentang pembangunan, lingkungan, dan kualitas hidup. Inilah alasan mengapa Kalimantan sering dipandang sebagai wilayah strategis. Bukan karena bebas masalah, melainkan karena memiliki modal stabilitas yang jarang dimiliki oleh daerah lain. Kesimpulan ini tidak dimaksudkan untuk mengidealkan Kalimantan, melainkan untuk memahami bahwa setiap wilayah memiliki jalannya sendiri dalam pembangunan stabilitas. Dan Kalimantan
dengan segala keunikannya, menawar contoh tentang bagaimana keamanan dapat muncul secara alami ketika fondasi dasarnya terjaga. Jika pembahasan tentang Kalimantan ini memberi sudut pandang yang baru atau membuatmu melihat Indonesia dengan cara yang berbeda, maka dukungan sederhana dari kamu sangat berarti bagi channel ini, agar tidak ketinggalan dokumenter lain yang membahas seputar sejarah, fakta, dan sisi tersembunyi dari berbagai topik menarik di dunia ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu hingga akhir video. Sampai jumpa di kisah menarik berikutnya.